Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru seluruh Indonesia. Semoga selalu sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Rini Astuti, Guru SD Al-Hikmah Surabaya. Kali ini, saya akan mempresentasikan Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum. Semoga bermanfaat untuk guru-guru hebat di Indonesia. Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, meliputi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Ada 3 instrumen utama dalam asesmen nasional yang meliputi asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. AKM digunakan untuk mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Sedangkan survei karakter digunakan untuk mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Dan survei lingkungan belajar digunakan untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Manfaat asesmen nasional akan dapat digunakan untuk memotret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Dan yang kedua, sebagai umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Dan terakhir, digunakan dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Siapakah yang akan menjadi peserta asesmen nasional ini? Yang menjadi peserta asesmen nasional yaitu seluruh satuan pendidikan, namun tidak diberikan pada semua murid dan pemilihannya menggunakan sampel secara acak. Diambilkan dari siswa kelas 5, 8, dan 11, di mana setiap peserta akan mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Adapun bentuk soal dalam asesmen kompetensi minimum yaitu berupa pilihan ganda. Bisa juga berupa pilihan ganda kompleks atau menjodohkan, isian singkat, ataupun uraian. Dalam AKM, literasi membaca, ada 3 komponen yang diukur yaitu konten, proses kognitif, dan konteks. Begitu juga dengan AKM numerasi yang terdiri atas 3 komponen yaitu konten, proses kognitif, dan konteks. Untuk mengidentifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi, di sini dalam tahap lanjutan setelah pelaksanaan AKM adalah tahap pelaporan hasil asesmen. Sesuai dengan tujuannya, asesmen kompetensi minimum dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi dasar siswa berupa kompetensi literasi membaca dan numerasi. Dan dari laporan hasil AKM, satuan pendidikan akan dapat melihat tingkat penguasaan kompetensi siswanya, penguasaan kompetensi literasi membaca, dan numerasi siswa itu dikategorikan dalam 4 tingkatan yaitu intervensi khusus, atau dasar, atau cakap, dan yang terakhir adalah mahir. Ada perbedaan dalam pembelajaran berbasis kompetensi ataupun pembelajaran berbasis konten. Untuk pembelajaran berbasis kompetensi berpusat pada kebutuhan. Belajarnya untuk pemahaman konsep dan keterampilan, menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, pembelajarannya terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa dan orientasinya pada proses dan penguasaan kompetensi. Berbeda dengan pembelajaran yang berbasis konten, di mana berpusat pada materi pembelajaran, belajarnya untuk cakupan materi, menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik, pembelajarannya kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata
dan orientasinya pada nilai akhir. Dengan penjelasan dan ilustrasi yang diberikan tadi, diharapkan Bapak, Ibu guru, dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya dapat memperoleh gambaran AKM secara komprehensif. Seperti telah disampaikan dan ditunjukkan, meskipun AKM tidak mengukur secara spesifik capaian belajar pada mata pelajaran, namun pelaporan hasil AKM dapat dimanfaatkan untuk perbaikan proses pembelajaran pada berbagai mata pelajaran. Tentunya dengan didasarkan pada analisis hasil laporan asesmen kompetensi minimum. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.